Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dalam pembelajarannya. Hari ini kelas 9 kita akan membahas pasar bebas. Pasar bebas. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian dapat pertama memahami pengertian pasar bebas, yang kedua mengidentifikasi organisasi atau badan pengelola pasar bebas di dunia. Secara umum, pasar bisa diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Tapi, dalam ilmu ekonomi, pasar adalah sarana bertemunya permintaan dan penawaran, yang artinya tidak mengharuskan penjual dan pembeli untuk selalu bertemu. Pasar terdiri dari pasar tradisional dan pasar modern. Tetapi, ada juga istilah pasar bebas. Apa yang dimaksud dengan pasar bebas? Mari ikuti pembahasan materi berikut ini. Pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi atau pembedaan terhadap kegiatan ekspor dan impor. Kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal-hal berikut. Pertama, perdagangan barang tanpa pajak, termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Yang kedua, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Yang ketiga, akses ke pasar yang tidak diatur. Dan yang keempat, akses informasi pasar juga tidak diatur. Terdapat 5 organisasi atau badan pengelola pasar bebas di dunia. Pertama, ada MEA. Yang kedua, AFTA. Kemudian, yang ketiga, ada APEC. Yang keempat, MEE. Dan yang kelima, WTO. Mari anak-anak, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN. Artinya, semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara menerapkan sistem perdagangan bebas. Tujuan utama MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan usaha kecil menengah. Yang kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Yang ketiga, MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional. Dan yang keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Anggota MEA adalah 10 negara yang terletak di kawasan ASEAN. Organisasi yang kedua yaitu ASEAN Free Trade Area. AFTA merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan. Tujuan dibentuknya AFTA, pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment. Dan yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Organisasi yang ketiga yaitu Asia Pacific Economic Corporation. Berdirinya organisasi APEC dilatar belakangi akibat runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis dan Eropa Timur yang berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. Tujuan pembentukan APEC yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga, tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Sementara yang keempat, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Yang kelima, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. Dan
Dan yang terakhir, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Organisasi yang keempat yaitu Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Pembentukan MEE dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi dan politik negara-negara Eropa pasca Perang Dunia Kedua yang mengalami perpecahan dan kekacauan. Selain itu, beberapa negara Eropa menginginkan sebuah kerjasama ekonomi dan politik untuk meningkatkan kesejahteraan dan perdamaian masyarakat Eropa. Gagasan pembentukan MEE berawal ketika Prancis dan Jerman Barat memiliki keinginan untuk melakukan kerjasama dalam sektor industri baja dan batu bara. Tujuan dibentuknya MEE yang pertama, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Dan yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Organisasi yang terakhir yaitu WTO. WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Tujuan dibentuknya WTO, pertama, meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Yang kedua, membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Yang ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Yang keempat, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Kelima, menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif. Selanjutnya, menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. Dan yang terakhir, menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Wah, ternyata pasar bebas berbeda dengan pasar tempat kita membeli barang kebutuhan sehari-hari ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Jangan lupa kalian catat materinya di buku catatannya. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.